Shalom saudara sekalian, diumumkan kepada anggota jemaat GTI Bukit Zaitun yang sakit dan yang kemungkinan kena COVID-19 atau yang mengalami problem kesukaran bisa memberitahu atau melaporkan kepada pimpinan PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, atau ke gereja untuk dapat didoakan, dinasehati. Bagi pemimpin-pemimpin PS, seksi, sekolah minggu, kaum muda, diharap meneruskan laporan tersebut ke kantor gereja. Ada hamba Tuhan yang bertugas menanganinya. Marilah seluruh jemaat Tuhan terus berdoa bersama bagi seluruh jemaat yang lain, bagi Surabaya, Jawa Timur, Jakarta, dan seluruh Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih buat perhatian dan kerjasama saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih tetap melakukan ibadah secara online dengan streaming. Adapun daftar jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera di layar berikut, atau melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 509 041 0999 atas nama GTI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, disarankan rangkap buah, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan menghindari makan dan minum bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, mari kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan memberi judul generasi yang keempat, generasi yang menyeberang sungai Yordan. Itu ada di dalam Bilangan 23 ayatnya yang ke-10. Kita akan membuka Alkitab kita, Bilangan 23 ayat yang ke-10. Siapakah yang menghitung debu Yakub? Dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Saudara, di dalam terjemahan King James dikatakan tentang membilang bondongan-bondongan. Kalau saudara lihat, itu ada yang saya kasih tebal, and the number of the fourth part of Israel. Saudara, itu ada kata 4, ada kata keempat atau seperempat. Nah, Israel. Kita akan melihat beberapa bagian ini. Nah, kita akan melihat di dalam kata ini, saudara, ini adalah sepenggal sanjak Bileam. Jadi kalau kita lihat
dari ayat-ayat ini adalah sepenggal sanjak Bileam. Bileam adalah seorang nabi bagi bangsa Moab. Ia seorang peramal. Ada orang yang mengatakan mirip yang disebut orang-orang Magoi. Saudara, itu adalah Bileam. Nah, kita lihat di sini Bileam sedang membacakan satu ucapan sanjak tentang bangsa Israel. Sebenarnya Raja Balak meminta Bileam untuk mengutuki orang Israel, tetapi Bileam mengucapkan sanjak yang sangat indah untuk kita lihat. Nah, saudara, ini sanjak yang ada. Kalau kita lihat, saudara, Bilangan 23 ayat 7-10, kalau kita lihat keseluruhannya, saya akan baca. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya, katanya, dari Aram aku disuruh datang oleh Barak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah, katanya, kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimanakah aku menyerahkan yang tidak diserapa Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka. Dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Nah, ini yang kita lihat. Kita tahu ucapan Bileam bukan dari pengetahuannya, tetapi Tuhan yang menaruh perkataan di bibirnya. Tuhan yang menaruh ucapan itu, sehingga Bileam bisa mengucapkan kata-katanya yang indah, yang memuliakan Tuhan. Memang ini adalah cara Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi pada waktu itu. Saudara, ini sekarang Tuhan sedang menyatakan dirinya kepada orang Moab, bahwa dia adalah Allah, Tuhan yang melindungi orang Israel, bahwa dia adalah Allah yang disembah oleh orang Israel. Nah, saudara, itu yang ada, sehingga orang Moab tahu siapakah Allahnya orang Israel ini. Ini cara Tuhan yang menceritakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bileam mengatakan siapakah yang menghitung debu Yakub. Saudara, ini adalah pertanyaan yang bersifat retorika sehingga tidak perlu kita jawab. Nah, siapakah yang menghitung debu Yakub? Siapa katanya? Yakub adalah bapak Israel. Dari dalam dirinya keluar 12 suku Israel. Yakub adalah bapaknya Israel. Yakub bagaikan seorang ibu yang melahirkan Israel. Saudaraku, dari dalam diri Yakub muncul Israel. Yakub melahirkan Israel. Israel itu adalah 12 suku Israel. Nah, Yakub memang dikasih nama Israel. Nah, Bileam mengatakan, siapakah yang menghitung debu Yakub? Debu Yakub. Debu itu dalam teks Ibrani ditulis apar. Apar itu debu. Nah, sedangkan Septuaginta menulis dengan kata sperma Yakob. Sperma Yakob atau benih Yakub. Jadi debu Yakub atau apar Yakov itu adalah keturunan Yakub. Itu adalah keturunan Yakub. Yang dibicarakan ini keturunan Yakub. Di dalam Kejadian 24 ayat 18, Kejadian 24 ayat 14, pada waktu Yakub ada di Betel, Tuhan berbicara kepada Yakub tentang dirinya. Tuhan mengatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, sekarang sudah terbukti bahwa keturunan Yakub begitu banyak. Jadi kita bisa melihat dari ayat-ayat ini. Benih Yakub adalah benih orang percaya yang memiliki iman nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudaraku, itu benih Yakub. Jadi keturunan Yakub adalah keturunan orang yang percaya. Mereka menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan panggil Abraham, lalu kemudian Ishak, Yakub, dan Israel adalah umat pilihan Tuhan. Bileam melihat apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub telah digenapi. Itulah sebabnya dia berkata dalam sanjaknya, apar Yakov atau sperma Yakob, benih Yakob. Israel itu seperti debu banyaknya, saudara. Saat itu memenuhi padang belantara, seperti debu banyaknya. Bileam tidak memahami bahwa Israel juga seperti bintang di langit.
Dia tidak melihat hal itu. Dia cuma mengatakan, saudara, dia seperti debu. Ya, kita melihat hal ini. Nah, siapa yang membilang bondongan-bondongannya? Siapa yang membilang bondongan-bondongannya? Saudaraku, di dalam King James Version, and the number of the fourth part of Israel. American Standard Version, number the fourth part of Israel. IMB, Indonesia Modern Bible, ditulis banyaknya 1/4 bagian Israel. Sedangkan di Septuaginta ditulis tis ekaristemesetai demos Israel. Nah, saudara lihat, itu ada kata-kata seperti ini. Sehingga terjemahan baru agak sulit dipahami. Siapa yang membilang bodongan-bodongannya, saudara? Beberapa terjemahan menulis 1/4 bagian kalau kita melihat hal ini. Nah, saudara, kita lihat ini, banyak penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud 1/4 adalah 1/4 bagian dari jumlah orang Israel. Nah, maksudnya mereka itu mengatakan begini, bahwa pada waktu Bileam naik di atas gunung batu dan melihat begitu banyak orang Israel, lalu kemudian Bileam mengatakan itu bahwa aku hanya bisa melihat 1/4 bagian dari begitu banyak orang Israel yang ada. Aku hanya melihat 1/4 bagian. Itu beberapa orang mengatakan bahwa kata 1/4 yang dimaksud di sini adalah bahwa Bileam hanya melihat sebagian kecil saja. Dia tidak bisa melihat menyeluruh. Tetapi kalau saya lihat di dalam teks Ibraninya ditulis umispar et rofa Israel dan bilangan akan 1/4 Israel. Sebab kata et di situ itu menunjukkan penunjuk objek. Jadi yang saya terjemahkan akan, dan bilangan akan 1/4 orang Israel ini. Saudara, yang dimaksud dengan 1/4 adalah 1/4 dari rencana Allah terhadap bangsa Israel untuk masuk Kanaan. Jadi begini, seluruh rencana Allah untuk orang Israel adalah membawa mereka dari negeri Mesir masuk ke Kanaan. Itu sudah jalan 1/3-nya jalan, langkah-langkahnya jalan, sampai terakhir mereka ada di padang gurun Moab. Nah, mereka tinggal masuk ke Kanaan. Nah, itu yang ada. Jadi mereka itu adalah sudah ada. Jadi ini yang dimaksud dengan ini adalah tinggal sedikit lagi rencana Allah. Rencana Allah itu utuh. Nah, Bileam menyebutnya orang-orang ini sebagai generasi yang keempat. Itu yang dimaksudnya. Nah, saudaraku, rencana Allah untuk bangsa Israel. Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi kalau saudara lihat gambar itu, saudara, maka Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia dari Mesir langsung dibawa sampai ke dataran Moab. Nah, di sana. Nah, dengan tujuan untuk masuk ke Kanaan. Ini rencana utuhnya Tuhan. Ini rencana utuhnya Tuhan. Kejadian 15 ini, kalau saudara baca, maka saudara akan menemukan ini adalah generasi yang keempat yang akan masuk ke Kanaan. Nah, itu kalau kita lihat. Coba kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian 15 ayat 13 sampai yang ke-16. Kejadian 15 ayat 13-16, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Jadi Tuhan bicara kepada Abraham pada waktu Abraham ada di Kanaan, bahwa keturunannya akan menjadi satu orang asing atau diperbudak di Mesir. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, 400 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, Mesir akan dihukum. Dan sesudah itu mereka keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Mereka keluar dengan membawa harta yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Ini tentang Abraham. Lalu di ayat yang ke-16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke Kanaan. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kita lihat bahwa orang Amori itu terakhir harus dikalahkan oleh
orang Israel, yaitu Og dan Sihon. Nah, saudara, keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Yang mana yang keturunan yang keempat? Itu yang ada di hadapan Bileam. Ini yang disebut generasi keempat. Jadi, ucapan Bileam ini berhubungan dengan janji Allah kepada Yakub bahwa keturunannya akan menjadi banyak seperti debu, lalu kemudian dengan janji Abraham bahwa keturunan yang keempat akan kembali ke Kanaan. Itu yang disebut generasi yang keempat. Nah, saudara, Tuhan bicara kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Kemudian generasi keempat akan masuk Kanaan. Dan generasi ini sekarang berada di hadapan Bileam. Ini yang kita lihat. Ini bangsa yang kuat, saudara. Generasi keempat adalah generasi yang kuat, yang tidak bisa dilawan. Mereka sudah menang dalam peperangan-peperangan. Mereka berulang kali menang dalam peperangan. Bahkan mereka telah mengalahkan raja-raja yang kuat seperti Sihon dan Og, saudara. Raja Basan itu, saudara, mereka dikalahkan. Nah, mereka adalah orang-orang raksasa-raksasa. Sekarang, saudara, orang Israel ini orang-orang yang kuat, memiliki iman yang kuat. Kalau saudara perhatikan yang dimaksud dengan generasi, saya akan membagi generasi ini, saudara, dalam 4 bagian kelompok ya. Saudara, satu generasi itu kira-kira 40 tahun. Jadi, Musa itu 40 tahun di Mesir. Nah, itu generasi, perhitungannya generasi pertama Musa waktu di Mesir itu diperbudak. Kenapa? Kita mengacu kepada ucapan Allah kepada Abraham dan juga tentang Musa sebagai seorang pemimpin. Kita hitung 40. Musa 40 tahun di Mesir. Nah, Israel masih diperbudak saat itu. Yang kedua, Musa 40 tahun di Median. Israel masih juga diperbudak. Ini saya anggap kedua lah, generasi kedua. Nah, generasi ketiga, Musa 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar. Nah, itu generasi yang ketiga. Sampai Musa mati. Yang di hadapan saat itu, memangnya ya, saat itu Musa belum mati. Nah, tetapi saudara, tidak lama lagi Musa akan mati. Sebab Harun sudah mati, lalu kemudian Miriam sudah mati, semua sudah mati. Nah, saudaraku, ini adalah seluruhnya generasi yang keempat. Kecuali Yosua dengan Kaleb. Itu yang ada. Ini generasi yang kuat. Generasi yang luar biasa. Generasi yang akan menerobos kemana-mana. Generasi keempat sekarang ada di hadapan Bileam. Dan Bileam disuruh mengutuki mereka. Waktu Bileam melihat hal itu, Bileam melihat betapa kuatnya mereka. Dan Bileam mengatakan, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Ini orang yang disertai Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menggenapi janji Tuhan, saudaraku. Orang yang akan menerobos masuk dengan tidak gentar. Itu adalah generasi yang keempat. Dan generasi yang keempat itulah saudara dengan saya. Kita orang yang hidup di akhir zaman. Saudara dengan saya adalah generasi yang keempat. Inilah rencana akhir Tuhan bagi gereja. Inilah rencana akhir Tuhan bagi semuanya. Karena kita harus menyambut tentang kedatangan Tuhan. Kita harus menyambut tentang pengangkatan. Kenapa, saudaraku? Sebab Tuhan mau datang. Saudara lihat peristiwa yang banyak. Itu akan menunjukkan bahwa Tuhan itu akan datang. Pengangkatan itu akan ada. Itulah sebabnya Tuhan mempersiapkan generasi yang akhir zaman ini. Yang disebut generasi keempat. Saudaraku, kita inilah yang menggenapi janji Tuhan. Akhir segalanya, yaitu kedatangan Tuhan, saudara. Generasi keempat, ini generasi yang lahir di padang gurun. Generasi yang lahir di padang gurun, di tempat banyak kesukaran, saudara. Lahir di tempat banyak kesukaran, ditempa oleh berbagai macam kehidupan. Saudara, mereka bukan orang yang dimanja oleh bawang merah, bawang putih, oleh semangka atau segala jenis rempah-rempah dari Mesir, saudara. Mereka tidak mengenal itu rempah-rempah Mesir. Mereka tidak mengenal itu tentang kesukaan semangka, bawang merah, bawang putih. Mereka tidak kenal itu. Sebab di padang gurun tidak ada bawang putih, tidak ada bawang merah, tidak ada cerita tentang rempah-rempah, saudara. Mereka tidak mengenal hal itu semua. Mereka hanya tahu bahwa padang gurun mereka dilatih, dibentuk oleh Tuhan. Mereka sudah dilatih dalam berbagai kesukaran-kesukaran yang ada di padang gurun. Saudaraku, mereka tiap hari diberi oleh Tuhan mana.
Setiap pagi itu mana itu turun. Lalu kelihatan kalau pagi-pagi mereka keluar di atas rumput itu, di atas embun itu ada mana. Mereka lihat itu mana, saudara. Itu roti yang dari Tuhan. Itu adalah mana. 40 tahun Tuhan memberikan mereka mana. Terus mereka makan dari itu semua. Saudaraku, Mazmur 78 ayat yang ke-25. Dia mengatakan bahwa mana adalah roti malaikat. Kalau kita baca Mazmur 78 ayatnya yang ke-25. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirim perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah, saudara. Mereka disebut roti malaikat. Memang di dalam New King James dikatakan juga roti malaikat. Nah, saudaraku, tetapi kalau saya baca di dalam teks Ibrani, itu tidak ditulis roti malaikat. Sebab ini ditulisnya lekem abirim. Lekem abirim. Lekem abirim, lekem itu roti. Misalnya Bethlehem. Nah, lehem abirim, lehem itu roti, saudara. Jadi Bethlehem tadi saya bilang lehem itu roti. Sedangkan abirim itu artinya orang-orang gagah. Kata im yang di akhir itu, im itu menunjukkan jamak. Jadi abirim itu artinya orang-orang gagah, orang-orang kuat. Itu berasal dari kata abar. Abar itu orang, kita lihat orang gagah dan kuat. Jadi mana ini sebenarnya adalah roti orang-orang yang gagah perkasa. Roti untuk orang-orang yang gagah perkasa, roti untuk orang-orang yang punya iman yang kuat. Walaupun tidak, imannya masih belum kuat, tapi Tuhan kasih roti mana itu supaya mereka menjadi orang-orang gagah. Kalau orang-orang gagah itu akan mengambil itu roti itu, sebab itu adalah roti orang-orang gagah, roti orang-orang kuat. Jadi mana itu adalah roti untuk orang-orang gagah, roti untuk orang-orang yang mau mentaati Tuhan. Ini roti orang-orang yang perkasa, itu adalah lekem abirim. Jadi mana yang Tuhan berikan kepada Israel adalah roti untuk orang-orang gagah yang akan membawa mereka menyeberang ke negeri perjanjian. Ini roti yang akan membawa mereka menyeberang ke negeri perjanjian. Sebab itu Tuhan hanya memberikan mereka mana. Tuhan tidak memberikan yang lain. Tuhan hanya memberikan mana, tidak ada yang lain. Mana adalah roti untuk para pahlawan. Mana adalah roti untuk orang-orang yang gagah. Nah, saudaraku, ini adalah yang mereka menyeberang. Jadi saudara, bahwa orang Israel diberi oleh Tuhan mana dengan satu maksud, supaya mereka bisa menyeberang. Sebab hanya roti, hanya mana yang bisa membawa. Mana adalah orang-orang yang, mana adalah roti orang-orang gagah. Bangsa Israel tidak paham. Jadi mereka bosan, lalu minta daging. Mereka minta daging. Mereka tidak melihat kebaikan dan maksud Tuhan. Seringkali manusia juga seperti itu. Mereka jemu, mereka bosan. Padahal roti yang Tuhan berikan itulah yang akan membawanya ke sorga. Roti yang Tuhan berikan itulah roti yang akan membawanya ke sorga. Roti itulah firman Allah. Setiap orang gagahnya Tuhan akan makan mana setiap hari. Nah, saudara, padang gurun. Nah, kalau kita melihat padang gurun, mereka ada di padang gurun, saudara. Padang gurun di dalam bahasa Ibrani adalah midbar. Dari kata me ditambah atau kata min ditambah dengan kata dabar. Midbar, saudara. Dabar artinya berbicara. Dabar artinya berkata-kata. Dabar artinya berkomunikasi. Midbar adalah tempat orang berbicara. Di tempat yang sunyi itu malah disebut midbar, tempat orang yang berbicara. Kitab Bilangan disebut dengan midbar, saudara. Bemidbar, yaitu tentang peristiwa di padang gurun. Saudara, di padang gurun itulah satu pelajaran banyak didapat. Inilah sekolah dari Tuhan. Di padang gurun ada banyak pelajaran-pelajaran yang harus dipelajari. Padang gurun adalah sekolah kesukaran yang akan mendatangkan kekuatan. Sebab Elia dan Yohanes Pembaptis disebut manusia padang gurun. Mereka tiba-tiba muncul dari padang gurun. Karena munculnya dari padang gurun, mereka itu menjadi orang yang kuat dan menjadi terlatih. Demikian juga Tuhan Yesus. Walaupun tidak seperti Yohanes menetap di padang gurun, tetapi ia juga sering pergi ke tempat yang sunyi. Saudara, tuh pagi-pagi sekali
Yesus ada di tempat yang sunyi. Malam dia ada di sana. Saudara, tempat sunyi itu ditulis dengan nama Eremon. Misalnya Matius 14 ayat 13. Eremon itulah padang gurun. Yesus termasuk orang yang bertumbuh di padang gurun. Memang pada waktu Yesus masih kecil, dia di bawah asuhan Yusuf. Sehingga dia membantu pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu. Tetapi saya yakin dia sering pergi ke padang gurun untuk berdoa berhubungan dengan Bapaknya. Sehingga hidupnya berkenan kepada Bapa dan manusia. Saudara, itulah sebabnya Yesus juga boleh disebut manusia padang gurun. Nah, saudara, kita lihat ada dua jenis penderitaan atau dua jenis kesukaran. Yang pertama, kesukaran atau penderitaan di padang gurun. Penderitaan ini membuat bangsa Israel terlatih menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang gagah, menjadi orang yang imannya teguh. Penuh dengan pandangan Tuhan. Yang kedua, penderitaan di Mesir. Penderitaan karena diperbudak oleh Firaun. Penderitaan ini membuat bangsa Israel lemah, tidak percaya diri, imannya rapuh, penuh dengan keduniawian. Ada dua penderitaan. Satu penderitaan waktu mereka ada di Mesir, mereka diperbudak. Pada waktu yang kedua adalah mereka mengalami penderitaan di padang gurun. Tetapi tentu berbeda. Penderitaan di Mesir dengan penderitaan di padang gurun itu berbeda. Jadi ada perbedaan, saudara. Jadi ada penderitaan karena perbuatan daging, tetapi ada juga penderitaan karena memikul salib. Kita harus mengerti hal ini. Anehnya orang Israel lebih suka penderitaan di Mesir daripada penderitaan di padang gurun. Tidak heran mereka memberontak kepada Tuhan. Banyak orang Kristen juga lebih suka menderita dengan penderitaan daging. Mereka memupuk dirinya dengan banyak hal sehingga sebenarnya mereka menderita. Saudaraku, mereka menderita karena daging itu. Tetapi mereka memilih yang di sana. Itu ada tindakan yang bodoh. Saudara, orang Israel yang tidak mengerti menganggap Tuhan hendak membunuh di padang gurun. Mereka mengatakan Tuhan membuatnya mereka menjadi melarat. Padahal saudara tidak begitu. Kalau Bileam, saudara, yang bukan orang Israel, dia melihat bahwa Tuhan yang memberkati orang Israel. Tuhan yang menjaga dengan ketat. Tuhan yang melindunginya. Seringkali saudara, orang lain bisa melihat orang Kristen dipelihara oleh Tuhan. Orang Kristen dilindungi oleh Tuhan. Orang Kristen disertai oleh Tuhan. Orang-orang percaya ini disertai oleh Tuhan. Dibandingkan dengan kita, kadangkala sudah dibandingkan dengan orang Kristen sendiri. Orang Kristen sendiri mengatakan, apa Tuhan meninggalkan dia? Padahal saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu yang ada. Mereka melihat, Bileam melihat penyertaan Allah yang luar biasa itu. Biar mata kita juga selalu memandang kepada Tuhan dan melihat bahwa Allah penyertai kita selama-lamanya. Generasi keempat adalah generasi yang kuat, yang mengerti rencana Allah. Karena mereka memiliki iman yang kuat. Ini generasi yang ada di hadapannya, saudara. Yang mereka sedang saat ini ada di Moab, dataran Moab, yang Bileam lihat. Jadi Bileam mengatakan bahwa dia tidak bisa mengutuki orang-orang ini. Sebab mereka adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian. Bahkan Bileam mengatakan bahwa dia ingin mati seperti matinya mereka, seperti matinya orang-orang benar. Bileam tahu tetapi tidak masuk bagian di dalam rencana Allah. Saudara, itu lihat, kita bisa lihat Bileam tidak dapat mengutuki orang beriman. Bileam tidak berani menghadapi generasi yang keempat ini. Dia tidak berani menghadapinya. Generasi yang gagah perkasa ini. Demikian juga dengan iblis. Saudara, iblis tidak berani menghadapi orang-orang beriman yang gagah perkasa ini. Iblis tidak berani menghadapi ini orang-orang yang punya kekuatan luar biasa dari Tuhan. Iblis tidak berani menghadapi generasi yang keempat yang hebat ini. Tetapi iblis akan berlaku licik seperti Bileam yang dia juga berlaku licik. Dia hendak mengacaukan formasi umat Allah. Bileam mempertontonkan tarian-tarian cabul dari perempuan-perempuan Moab dan Midian. Mereka mempertontonkan itu sehingga sebagian orang Israel terbawa arus percabulan.
Padahal mereka orang-orang pilihan Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-25, maka saudara akan menemukan bagaimana orang-orang ini menari-nari. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa ini turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Sudah lihat, tertipu oleh pandangan, tertipu oleh iblis. Iblis menipu luar biasa sehingga orang yang gagah perkasa ini, yang Bileam itu mengatakan aku tidak sanggup mengutukinya, yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham bahwa mereka yang akan masuk negeri perjanjian. Tetapi kali ini kita lihat saudara, mereka itu akhirnya tertipu, lalu mereka menyembah berhala karena tontonan-tontonan yang diberikan itu. Iblis punya banyak tontonan cabul untuk merusak generasi pilihan yang hidup di akhir zaman ini. Saudaraku, generasi ini harus hati-hati terhadap segala strategi iblis. Iblis punya banyak cara saudara, tetapi kita harus hadapinya dengan kekuatan dari Tuhan. Kita mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan iblis. Apa yang terjadi saudara? 24.000 orang mati, itu banyak sekali. 24.000 orang itu mati saudara. Termasuk para pemimpin-pemimpin Israel juga ada yang mati di situ saudara. Tarian-tarian, tontonan-tontonan, semua yang diperlihatkan oleh Bileam, oleh iblis itu hanya untuk mengacaukan, banyak yang mati. Tetapi saudara, sebagian besar mereka tidak terpengaruh. Puji Tuhan, memang 24.000 orang mati, ngeri rasanya 24.000 orang mati. Tetapi saudara, banyak yang juga yang tidak mati. Kalau sudah lihat jumlah dari orang-orang Israel masih banyak saudara. Kalau sudah lihat Bilangan 26 itu ada jumlah berapa orang yang ada, berapa orang yang ada. Kalau saya lihat di catatannya saudara, ada banyak itu berapa ribu, masih puluhan ribu. Banyak di antara orang-orang gagah itu tidak terpengaruh oleh tontonan-tontonan cabul. Saudara, dari suku Ruben masih ada banyak 43.000. Dari suku Simeon masih ada 22.000. Dari suku Gad masih 40 ribuan. Saudara, banyak dari suku Manasye, dari suku Yehuda ada 76 ribuan. Mereka orang-orang gagah semua. Begitu banyak jumlahnya saudara. Nah, mereka tidak terpengaruh. Betul, banyak orang Kristen yang hanyut. Tapi berapa banyak mereka tidak hanyut? Mereka tetap kuat. Mereka tidak terpengaruh oleh propaganda dari si iblis, saudara. Yang dicatat 601.730 orang banyaknya. Mereka yang akan masuk ke negeri perjanjian. Mereka orang yang kuat. Mereka tidak terpengaruh. Luar biasa. Sudah banyak orang-orang Kristen yang kuat. Di dunia ini banyak orang-orang Kristen yang masih gagah perkasa. Di dunia ini banyak orang-orang Kristen. Di Indonesia ini banyak orang-orang Kristen. Di Surabaya ini banyak orang-orang Kristen. Di Malang banyak orang-orang Kristen yang gagah perkasa. Yang tidak tergoda oleh segala percabulan yang ada. Mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka kuat di dalam Tuhan, saudara. Itu yang ada. Saudaraku, kuat di dalam Tuhan. Luar biasa. Tarian cabul itu bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga, saudara. Mereka mulai menari-nari. Kata ekporenosai, itu dari kata porneia. Itu adalah pelacur laki-laki, saudaraku. Mereka lakukan hal seperti itu. Perhatikan bagaimana LGBT, saudara. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Ingin menguasai dunia. Bukan hanya ingin minta diterima. Kalau perlu mereka minta bagian. Untuk ada di pos-pos penting di setiap negara. Saudaraku, mereka mengacaukan rumah tangga. Mereka mengacaukan sistem pemerintahan Tuhan. Mereka mengacaukan semua. Tetapi saudaraku, semua yang mereka perbuat untuk mengacaukan, anak-anak Tuhan masih tetap kuat dan gagah dan tidak terpengaruh oleh LGBT, tidak terpengaruh oleh yang lain. Walaupun ada beberapa gereja, walaupun ada beberapa
pendeta yang melegalkan hal itu, yang turut, tetapi juga berapa banyak yang tidak, saudara. Mereka tetap ada di dalam jalurnya Tuhan. Menurut Wahyu pasal yang ke-12, saudara, ada sepertiga bintang di langit diseret oleh ekor naga. Mereka diseret, mereka diambil. Tetapi saudara, tetap kita tahu ada banyak orang-orang yang masih kuat di dalam Tuhan. Termasuk saudara, termasuk kita semua, orang-orang yang kuat yang tidak mudah dijatuhkan dalam dosa. Saudaraku, peristiwa yang kita lihat ini, peristiwa Baal Peor, peristiwa Bilangan 25, ini terjadi di Sitim, waktu Israel ada di Sitim. Padahal Sitim adalah tempat terakhir perjalanan di padang gurun. Sitim adalah tempat terakhir mereka perjalanan di padang gurun. Sebab dari Sitim ini mereka lompat masuk ke Kanaan. Kalau saudara baca kitab Yosua pasal 2 ayat 1, saudara menemukan dari Sitim Yosua mengirim ke sana. Iblis tidak menyerah sampai langkah terakhir. Kalau bisa dari Sitim ini, walaupun sedikit lagi akan ikut di dalam pengangkatan, walaupun sedikit lagi akan masuk ke tanah Kanaan, tapi iblis itu coba, saudara, iblis akan berusaha menahannya, tetapi tidak bisa ditahan, tetap akan jalan, saudara, karena iblis akan kalah. Itu yang kita lihat, saudara. Demikian juga yang dilakukannya, saudara. Kalau bisa sebanyaknya, tetapi tidak. Sitim adalah tempat yang penting untuk lompat, saudara. Ini tempat akhir. Ini artinya bahwa iblis tidak akan menyerah. Tetapi saudara, kita tahu, saudara, kita juga akan mengalahkannya. Kita lihat di dalam peta ini, saudara. Kita sudah lihat itu peristiwa Baal Peor, Hesbon, Baal Peor, itu Sitim. Dari Sitim tinggal nyebrang ke Yeriko, saudara. Ini yang ada. Itu posisi yang penting. Di Sitim ini, Bileam merusak, mengganggu, sehingga beberapa orang yang mati. Tetapi saudara, tetap teguh di dalam Tuhan. Kita jalan dalam Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, kuat di dalam Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Apakah artinya semua yang kita bicarakan ini? Saudara adalah generasi keempat, generasi yang terakhir, sebab segera akan masuk di dalam pengangkatan setelah itu. Bukti-bukti sudah banyak mengenai begitu dekatnya kedatangan Tuhan. Firman Allah adalah roti untuk orang gagah. Mana adalah firman Allah? Itu roti untuk orang gagah. Yang makan akan menjadi gagah, kuat, berjalan sampai ke gunungnya Tuhan. Elia makan 2 kali ganda. Ia menjadi kuat sampai ke gunung Tuhan. Sekali tidak cukup, tapi harus 2 kali. Saudara, ini yang ada. Generasi yang ada, yang Tuhan berikan. Generasi yang keempat adalah generasi burung nasar. Di dalam Lukas 17 ayat 37, Matius 24 ayat 28, ada ayat yang mengatakan di mana ada mayat, di situ ada berkerumun, di situ berkerumun burung nasar. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ayat ini berhubungan dengan pengangkatan. Saudara, sebab konteks ayat itu adalah ayat pengangkatan. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Ini adalah berhubungan dengan pengangkatan. Kemudian di bagian ayatnya yang terakhir, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, generasi keempat adalah generasi burung nasar yang akan terbang tinggi, saudara. Saudaraku yang akan ikut di dalam pengangkatan, yang akan ikut menyambut kedatangan Tuhan. Nasar artinya merobek daging. Kata neser, burung neser, Yunaninya aetos, tetapi Ibraninya adalah neser, nasar. Saudara, itu serumpun dengan Raja Wali atau elang. Tetapi nasar artinya perobek daging. Ya, ini burung perobek daging. Tidak kebetulan ditulis dengan nama burung nasar. Memang daging ini harus dirobek kalau ingin turut dalam pengangkatan. Artinya mati terhadap keinginan daging. Daging itu terrobek seperti pada waktu Tuhan Yesus berkata, sudah genap. Lalu tirai bait Allah itu robek dari atas sampai ke bawah. Saudaraku, itu adalah perobek. Berkerumun. Burung nasar itu mengapa berkerumun? Mereka berkerumun karena di situ ada mayat, ada tubuh.
Matius menyebut dengan kata petoma, artinya tubuh yang mati. Sedangkan Lukas memakai kata soma, artinya tubuh. Umumnya soma adalah tubuh yang hidup. Tubuh atau mayat inilah yang membuat burung nasar berkerumun. Burung nasar berkerumun bukan untuk hal yang lain. Burung nasar berkerumun karena di situ ada mayat, di situ ada soma, di situ ada petoma. Itulah sebabnya dia berkerumun di sana. Filipi 3 ayat yang ke-10 mengatakan, ini ada Paulus mengatakan, aku ingin masuk dalam persekutuan, dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara, saya baca Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus menyinggung tentang kebangkitan dari antara orang mati, karena dia ingin persekutuan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan membuat dia memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi bagi anak-anak yang kuat, bukan kebangkitan orang mati, tetapi pengangkatan. Persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan membuat kita tidak ada pikiran untuk mencintai dunia. Kalau saudara ada di dalam persekutuan ini, saudara tidak ada kepikiran dan keinginan untuk mencintai dunia. Dunia hilang dalam pandangannya. Dan kita terbang tinggi, saudara. Itu yang ada. Naik dengan sayap burung nasar. Terbang tinggi. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali atau burung atau nasar yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Alkitab terjemahan lama menulisnya burung nasar. Naik orang yang harap Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Mereka seperti burung nasar yang terbang tinggi. Saudara, burung nasar yang terbang tinggi. Jadi saudara, menantikan Tuhan itu penting. Menantikan Tuhan itu orang-orang yang disebut generasi keempat. Orang-orang yang disebut generasi akhir zaman ini adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Bahkan tambah kuat. Kata menantikan ditulis dengan bahasa Ibrani kawah. Kawah artinya mengikat atau melilitkan talinya, saudara. Menantikan Tuhan artinya kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan sehingga kencang, saudara. Saudara ketat dengan Tuhan. Itu bukan artinya kendor. Kalau tali itu kendor, saudara, maka kita akan lepas dari Tuhan. Kalau lepas, maka kita akan jatuh. Orang-orang yang talinya kendor itu akan jatuh. Orang-orang yang tali ikatan dengan Tuhannya itu kendor, dia mudah jatuh. Tetapi orang-orang yang tali ikatannya kuat dengan Tuhan, dia tidak mudah jatuh, saudara. Menunggu Tuhan, ini artinya kita menikmati janji Tuhan dengan iman sampai itu semua digenapi. Menanti Tuhan itu tidak lelah. Jika menjadi lelah, pasti ada kesalahan di dalam menantikan Tuhan. Burung yang terbang tidak akan lelah. Yang lelah adalah burung yang jatuh. Saudaraku, burung yang terbang itu tidak lelah. Yang lelah adalah burung yang jatuh. Yesaya 40 ayat 31. Saudara, saya lihat di dalam terjemahan Septuaginta. Kalau saya baca terjemahan Septuaginta, saudara, saya baca terjemahannya saja. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mengubah kekuatannya dengan menumbuhkan bulu-bulu. Di situ ada kata pteropousosin, yaitu seperti burung nasar, berlari dan tidak menjadi letih, berjalan dan tidak menjadi lapar. Hoi de hupomenontes ton theon ala sosin iskun pteroma pusosin hos aetoi. Aetoi itu burung nasar, saudara. Lalu kemudian, jadi kita lihat di sini, saudara, menantikan Tuhan akan mengubah kekuatannya. Itu ada kata mengubah kekuatannya, saudara. Alelososin. Dengan cara apa mengubah kekuatannya? Dengan cara pteropusosin, yaitu menumbuhkan bulu-bulu baru
Jadi bulu lama hilang, bulu-bulu baru. Ayat ini sebetulnya yang Yesaya lihat, saudara. Seperti demikian dengan ilham roh, Yesaya melihat tentang burung nasar ini. Mengubah kekuatannya dari kekuatan manusia menjadi kekuatan Allah yang tidak pernah lelah. Inilah kekuatan Roh Kudus, saudara. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diubah oleh Tuhan. Kekuatan manusianya yang lemah, kekuatan yang lemah itu diganti oleh Tuhan dengan kekuatan ilahi, kekuatan Allah, sehingga mereka menjadi kuat di dalam Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan yang kencang, membuat kita memilih kekuatan yang besar dengan menumbuhkan bulu-bulu. Tadi saya katakan mengganti kekuatannya, mengubahnya dengan cara menumbuhkan bulu-bulu, saudara. Pteropososin, menumbuhkan bulu-bulu. Maksudnya apa? Waktu burung nasar ini usia 40 tahun, rata-rata mereka 40 tahun, saudara, sudah tua, mereka harus memilih mati atau transformasi. Yang lemah, burung yang tidak ada kekuatan, burung yang tidak ada kemampuan, dia memilih mati. Dia pergi, dia membiarkan dirinya, lalu mati. Tetapi orang yang mempunyai kekuatan, ketetapan yang teguh, burung ini memilih transformasi. Dia terbang ke satu tempat, di tebing yang tinggi. Lalu dia membiarkan dirinya. Mula pertama patuknya dibuat patah, paruhnya ini. Sehingga paruhnya jadi patah. Kedua, kuku-kukunya dia cabut, kuku-kukunya, saudara. Dibenturkan di batu sampai kukunya patah semua. Sekarang burung ini tidak bisa makan karena paruhnya sudah patah. Dia tidak bisa mencengkram mangsa karena kukunya sudah patah. Gak lama kemudian bulu-bulunya habis, saudara. Bulu-bulunya ini mulai rontok satu demi satu, saudara. Sampai akhirnya tidak ada bulunya, dia kedinginan, dihantam angin. Tapi dia diam. Dia makan apa yang ada karena dia tidak bisa berburu. Terus dia diam. Seperti mati. Selama 150 hari. Dia diam seperti mati, saudara. Seolah-olah dia masuk di dalam masa yang sunyi. Ini yang Yesaya katakan tentang menanti-nantikan itu. Setelah 150 hari, tiba-tiba mulai muncul semua. Bulu-bulunya mulai muncul, semua mulai muncul. Lalu kemudian dia mulai mengembangkan sayapnya. Dia terbang. Dia menjadi muda kembali. Itu yang dinamakan transformasi. Saudaraku, Yesaya mengatakan orang yang menantikan Tuhan akan begitu. Paruhnya diganti baru. Kukunya diganti baru. Bulunya sehingga dia terbang. Apakah saudara bersedia menanti-nantikan Tuhan? Apakah saudara bersedia? Suatu waktu, saudara, ada satu orang yang kena kanker di lidah. Waktu dia kena kanker di lidah, orang itu udah susah ya, makan udah nggak rasa dan segalanya. Dia datang, saya bilang ke orang itu, sudahlah sekarang begini saja, kamu masuk ke dalam satu ruangan, kamu baca Alkitab yang banyak dan berdoa. Minta Tuhan penuhkan dengan Roh Kudus. Terus, karena ini berhubungan dengan lidah, si laki ini seperti mau mengangguk. Tapi istrinya bilang begini, Ko Ishak, dia manggil ke saya. Ko Ishak tuh pendeta. Pendeta itu ya memangnya begitu. Dia duduk, masuk gereja, menanti-nanti. Tapi saya kan bukan pendeta. Suami saya bukan pendeta. Jadi bukan begitu caranya. Akhirnya diambil keputusan sendiri. Saudara, tidak berapa lama kemudian, mungkin berapa minggu, suaminya meninggal.
Yang saya maksud, kadang-kadang orang menyebut menanti-nantikan Tuhan. Sehari, seminggu, 10 hari, 1 bulan. Itu adalah pendeta. Sebetulnya tidak. Karena menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berikan untuk orang-orang yang akan menyeberang ke Sungai Yordan, masuk ke Kanaan. Menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Tidak mungkin, saudara, kita hidup tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Ini zaman yang penuh dengan kesulitan. Terbang dengan sayap burung nasar. Sayap. Sayap itu eber. Sayap itu eber, saudara. Eber itu sayap. Orang gagah itu ditulis abar. Sama katanya ya. Alef, bet dengan res. Alef, bet dengan res, saudara. Itu alef itu dengan bet kalau digambar, dijumlahkan jadi bacanya af. Af itu artinya bapak. Nah, abarim itu dari kata saudara eber, abar. Nah, sayap itu eber. Jadi orang sayap itu yang katanya eber itu mirip dengan kata orang gagah, saudara. Jadi orang gagah itu bisa menyeberang. Orang gagah itu bisa terbang. Orang gagah itu bisa melewati semua. Termasuk menyeberang sungai, dia bisa melewati. Itu orang gagah. Huruf konsonannya sama. Yaitu alef, bet, dengan res, saudara. Kalau saudara belajar, saudara akan melihat hal itu. Tuhan membawa kita naik ke tempat yang tinggi. Inilah pengangkatan. Orang-orang gagah itu orang-orang yang mempunyai sayap untuk terbang. Saudara adalah orang gagah dan saudara memiliki sayap untuk terbang. Dan sayap untuk terbang itu adalah Roh Kudus. Saudara yang penuh Roh Kudus. Saudara ada orang gagah, saudara yang bisa terbang. Mari saudara terbang dengan Roh Kudus. Saudara, Wahyu 12 ayat 14 perempuan itu diberi 2 sayap burung nasar. Dan mereka terbang, terus terbang. Jika ingin ikut pengangkatan, maka kita harus menantikan Tuhan, yaitu bersekutu dalam kematian dan kebangkitan Tuhan. Generasi keempat, generasi zaman ini harus mau belajar menantikan Tuhan, harus mau bersekutu dengan Tuhan, harus mau belajar di dalam padang gurun. Kita harus mau belajar itu. Saya ambil contoh yang kedua tentang hempasan badai. Dalam Yesaya 52 ayat 11 ada 2 kata yang ditulis meletakkan. Dan ada 3 kata yang berhubungan dengan kesukaran. Ayatnya, hai orang yang sengsara, yang diterjang badai dan yang tidak dihibur. Ini 3 hal yang kesukaran. Sengsara, terjang badai, dan tidak dihibur. Lihatlah, aku meletakkan batu-batumu dengan semen, meletakkan. Dan meletakkan fondasimu dengan batu safir. Ada 2 kata meletakkan. Saya ambil dari terjemahan ILT. Sengsara, dihempas badai, dan aniaya. Ketiga hal ini adalah satu pelajaran di padang gurun. Di padang gurun ada sengsara, ada hempasan badai, ada penderitaan, ada aniaya. Ini untuk pembentukan satu generasi yang Tuhan sedang siapkan. Generasi yang keempat. Saudara, satu generasi yang Tuhan siapkan. Batu ditulis dengan kata even. Even adalah batu halus yang diambil oleh Daud ketika mengalahkan Goliat. 1 Samuel 17 ayat 40. Waktu Daud pergi mau berperang dengan Goliat, dia ambil batu. Batu itu disebut batu yang licin, batu yang halus. Kenapa batu itu halus? Karena batu itu dihempas oleh badai. Batu itu kena terpaan, saudara. Sehingga terpaan dari air itu. Sehingga batu itu menjadi halus. Daud ambil batu itu dan dipakai untuk mengalahkan lawannya, saudara. Alkitab tidak menyebut batu yang kasar, tapi batu yang sudah kena hempasan badai yang kuat. Meletakkan ada 2. Yang pertama, meletakkan ditulis dengan kata marbits. Marbits, saudara, itu artinya diletakkan di permukaan. Misalnya orang tidur. Pada waktu orang berbaring, dia ada di permukaan. Dia meletakkan tubuhnya di pembaringan. Kalau saudara menaruh sesuatu, diletakkan di sana. Itu kata marbit. Saudara ambil gelas, ditaruh di
Meja itu namanya meletakkan. Itu marbit. Yang kedua, kata meletakkan kedua ditulis yasatik. Itu artinya menanam atau membuat fondasi. Jadi, saudara, digali fondasi lalu ditanam. Itu di sini ditulis meletakkan. Nah, tapi beda teksnya. Marbit. Lihatlah aku meletakkan. Itu marbit. Batu-batumu dengan semen atau fawak. Saudara, batu-batu yang halus tadi, batu-batu yang dipakai oleh Goliat, yang dipakai oleh Daud untuk membunuh Goliat, batu-batu yang halus tadi itu, saudara, dipakai untuk apa? Diletakkan dengan semen. Terjemahannya harusnya jangan semen, karena bahasa Ibraninya pawak. Pawak itu antimon, saudara. Sejenis, kalau saudara melihat unsur-unsur kimia, itu namanya stibium. Nah, saudara, lalu kemudian itu ditempelkan dengan stibium, sehingga batu itu bisa berdiri kokoh. Tuhan bilang, itu batu-batu itu aku akan pamerkan. Aku akan letakkan di bawah dengan stibium. Sehingga ada yang dihempaskan badai Tuhan buat. Ketetapan yang Tuhan buat seperti itu. Saudara, yang kedua, stibium atau antimon itu bisa dipakai sebagai kosmetik. Di dalam Alkitab, Isabel, ratu atau istrinya Raja Ahab, dia memakai antimon untuk mengolesi bulu matanya supaya hitam. Ini antimon atau antimoni, saudara, stibium. Kita lihat unsur-unsur kimianya, saudara. Kita lihat ini bahagian yang ada. Nah, di mata, bukan di alis, saudara, di kelopak mata ya, kelopak mata atau pinggir mata itu dibuat hitam, itu yang namanya antimon, itu dibuat hitam supaya mata itu kelihatannya lebih besar, karena mata yang lebih besar itu mata yang indah, saudara, dilihat lebih dalam kelihatannya, lebih besar, lebih dalam, itu cantik. Jadi antimon itu, saudara, yang tadi diterjemahkan di ELT semen, itu dipakai untuk meletakkan batu, dan yang kedua untuk mempercantik mata. Nah, saudara, waktu badai datang, orang yang mengalami hempasan badai padang gurun, Tuhan akan meletakkannya, akan membuatnya lebih melekat dengan Tuhan. Mata akan menjadi lebih cantik. Setelah mengalami berbagai kesukaran, badai-badai itu sudah lewat. Ayub mengatakan, aku sudah melihat Tuhan di tengah badai. Di tengah badai yang hebat, di tengah padang gurun, orang Israel ada yang tidak melihat Tuhan. Sehingga mereka mengatakan, mereka bersungut-sungut. Setelah Tuhan menampakkan dalam tiang awan, tiang api, mereka melihat. Tapi sebetulnya mereka harusnya bisa melihat Tuhan, tapi mereka tidak melihat Tuhan. Ayub mengatakan, aku melihat Tuhan di tengah badai. Lalu matanya menjadi sangat cantik. Dan dia berkata, sekarang bukan kata orang, tetapi aku ngalamin sendiri. Aku ngalamin sendiri. Saudara, orang-orang yang sudah mengalami hempasan badai, dia akan mengatakan begitu. Aku ngalamin sendiri. Bukan kata teori, bukan kata ajaran, bukan kata manusia. Aku ngalamin sendiri. Sudah, aku ngalamin sendiri. Bukankah saudara juga bisa berkata begitu? Aku mengalami sendiri. Aku mengalami sendiri. Apa yang mengalami saudara? Tentang Roh Kudus, saudara mengatakan, aku mengalami sendiri. Aku dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, satik itu artinya meletakkan tapi menanam. Ditanam, saudara. Dijadikan fondasi. Yang meletakkan kedua ini. Tuhan membuat fondasi hidup orang yang dihempas badai hidup ini. Kokoh. Bukan hanya dengan dikokoh dengan biasa, tapi fondasi itu adalah batu nilam, batu yang berharga. Nilam adalah permata yang berharga dan dipakai sebagai fondasi Yerusalem baru. Ada 12 fondasi Yerusalem baru, tetapi saudara, salah satunya adalah permata nilam. Dan Tuhan memberikan permata nilam itu, saudara, kepada saudara. Yang ada, yang kuat itu yang kita lihat, itu adalah batu permata nilam. Yerusalem baru adalah orang sempurna, mempelai anak domba. Saudara, pengolahan
penderitaan di padang gurun akan membuat seorang memiliki fondasi permata nilam. Tuhan akan memberikan tambahan lagi. Ingatlah, orang yang hidup di zaman sekarang adalah generasi yang keempat. Tuhan mengizinkan pandemi datang. Dan banyak yang meninggal. Saudaraku, teman saya juga dipanggil Tuhan. Saya lihat satu lagi dipanggil Tuhan. Saya kadang kehilangan dengan beberapa teman. Saudara, mereka ada. Karena Tuhan tahu siapa orang-orang yang harus dipanggil pulang dan siapa yang tidak dipanggil pulang. Saudara, dengan saya orang yang belum dipanggil pulang. Itu artinya saudara harus menjadi kuat di dalam Tuhan untuk ikut di dalam pengangkatan. Kita harus mau bertransformasi seperti burung nasar yang selalu, artinya yang selalu menantikan Tuhan, yang selalu menantikan Tuhan. Kita harus mau mengerti apa artinya dihempas badai. Kita harus punya iman. Saudara harus punya iman. Saudara harus punya iman. Saudara harus punya iman untuk saudara menyeberang Yordan. Saudaraku, generasi keempat adalah generasi yang menyeberang Yordan. Saudara menyeberang Yordan. Pernahkah saudara mendengar lagu tentang Kanaan? Kanaan, 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 setempat yang indah permai. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah tenang. Saudara, Kanaan, 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 setempat yang indah permai. Marilah kita ke seberang, ke negeri yang indah senang. Kesimpulannya saudara, Tuhan sedang mendidik generasi yang keempat untuk persiapan pengangkatan. Tuhan sedang mendidik saudara. Tuhan sedang mendidik saudara. Tidak peduli tua atau muda. Sebab di generasi yang keempat itu ada orang yang tua. Namanya Yosua dengan Kaleb. Ada juga anak-anak muda yang lahir di padang gurun. Tuhan sedang mendidik generasi keempat untuk persiapan. Yang sudah lanjut usia. Tuhan juga sedang mendidik saudara. Anak muda Tuhan sedang mendidik saudara. Dididik Tuhan di padang gurun yang penuh dengan banyak pelajaran-pelajaran. Ada hempasan badai yang akan membentuk fondasi saudara. Yang akan merekatkan saudara dengan Tuhan. Yang akan mempercantik pandangan mata saudara. Itu hempasan badai. Ada menantikan Tuhan. Di mana saudara akan dibawa terbang oleh Tuhan. Tinggi dan tinggi dan tinggi sekali. Kita berkata, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Pimpinlah aku di perjalanan. Ya Roh Kudus pimpinlah. Saudara, biar saudara mau mengerti. Inilah generasi. Generasi. Bapa di sorga, kami memahami. Kami adalah generasi yang hidup di akhir zaman. Di mana Tuhan sedang membentuk kami dengan bermacam hal. Termasuk pandemi ini adalah salah satu bentuk hempasan badai. Tetapi kami tahu kalau kami kuat, kami akan mendapat permata batu nilam dan juga permata batu lainnya untuk membuat fondasi kami kuat dalam Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami juga tahu Tuhan,
bagaimana kami harus menanti-nantikan Engkau. Dan Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Itulah sebabnya Tuhan, kami sebagai generasi yang akhir ini, ajar kami Tuhan, mau ada di dalam penantian-Mu, sehingga kami bisa mengalami apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biar firman-Mu berbicara bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semua. Amin.